Tes kita lanjutkan lagi informasi di hari ini. Ini ada kabar kematian pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di Kebun Teh, Magelang, Jawa Tengah. Sontak mengejutkan para siswa di sekolah tersebut. Pelaku diduga ketakutan karena mencuri ponsel korban. Para siswa di salah satu SMP yang ada di Magelang, Jawa Tengah menjalani trauma healing atau pemulihan trauma atas peristiwa yang menimpa rekan mereka. Bagaimana tidak, jasad siswa SMP yang didapati tewas di Kebun Teh rupanya adalah murid kelas 7 yang terdaftar di salah satu SMP negeri di Grabak. Ditambah lagi, pelaku yang juga tak lain adalah teman sekelas korban. Pihak sekolah begitu berduka atas kejadian yang menimpa keluarga korban. Baru memasuki sekolah 3 minggu, belum banyak yang mengenal seperti apa karakter korban maupun pelakunya yang sama-sama berusia 13 tahun itu. Ya sedikit trauma healing kepada anak-anak tadi bersama dengan Bu Camat dan Pak Kepala Dinas Agama. Itu yang sudah kita lakukan. Ya sangat-sangat menyayangkan karena ya bagaimanapun ini peristiwa yang di luar dugaan kami. Sungguh miris, seorang remaja kencur sampai hati menghabisi nyawa rekannya. Dalihnya ditengarai karena untuk menutupi rasa panik atas pencurian ponsel milik korban. Diduga mengambil barang milik korban berupa handphone, alat komunikasi, sehingga yang bersangkutan karena ketakutannya, mengingat yang bersangkutan telah mengambil, sehingga si korban diajak keluar, terus terjadi perkelahian di sana. Karena masih di bawah umur, maka penanganan kasusnya akan melibatkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Magelang. Wahyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan, dan untuk para pelajar hingga pelaku yang masih dalam proses trauma healing bisa segera pulih kembali. Ustaz Erik, masa remaja ini kan memang sangat rawan ya Ustaz, mungkin karena kondisi yang masih labil. Nah, bagaimana seharusnya peran orang tua dalam membimbing anak di usia remaja seperti ini Ustaz? Ya, ini kembali kita melihat apa sebetulnya yang ada dalam benak anak tersebut. Ya, makanya saya, keluarga juga kepada semua menghimbau bahwa ayo masukkan awareness atau kesadaran anak-anak itu kepada kesadaran nilai-nilai yang baik. Ya, jangan kemudian juga anak terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang buruk ya. Karena kan ide itu muncul itu karena apa? Karena alam bawah sadarnya. Ketika dia dalam alam bawah sadarnya banyak sekali terjadi perkelahian, pembulian, pembunuhan dan lain-lain, itu alam bawah sadar itu yang muncul gitu. Nah, itu refleks gitu ya. Seperti saya sering kali bicara ketika anak-anak banyak main game tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, itu sudah menjadi the power of repetition, kekuatan pengulangan yang masuk ke dalam benaknya, ya, ke dalam subconsciousness atau alam bawah sadar anak tersebut, yang akhirnya ketika terjadi peristiwa yang mirip atau hampir sama, itu responsnya itu langsung seperti apa yang ada dalam game gitu ya. Akhirnya terjadi pembunuhan dan lain-lain. Nah, inilah salah satunya bagaimana keluarga harus menjaga asupan ke dalam pikiran anak-anak ini, ke dalam benak anak-anak ini. Kenapa? Karenanya agama ini melakukan tindakan-tindakan preventif dengan apa? Dengan ayo anak-anak banyak mengaji, ayo anak-anak banyak kemudian membaca atau melihat video tontonan yang merupakan tuntunan begitu ya. Dan permasalahan-permasalahan yang tadi tidak boleh mengambil, tidak boleh ini dan lain-lain, itu adab. Adab itu, ta'adabu itu mendahului dari ta'alamu, dari ilmu. Jadi sebetulnya adab yang dipentingkan terlebih dahulu sebelum ilmu begitu. Nah, inilah himbauan dari semua baik keluarga, sekolah dan lain-lain, itu adab nomor 1. Jadi biar anak-anak kita itu beradab yang nomor 1-nya. Ya, setelah itu ilmu itu akan menjadi buah yang manis. Tapi tanpa adab, ilmu itu hanya akan menjadi menyesatkan.
Ya seperti itulah kurang lebih. Ustaz, bagaimana Islam melihat permasalahan pada remaja? Ya, remaja itu kalau dalam Islam itu penting sekali, ya. Jadi bahkan ada yang saya selalu berulang-ulang sebutkan, ada satu mahfudhat yang menyebutkan inna fi yadi syuban amrila ummah. Jadi di tangan para pemuda itulah sebetulnya yang namanya masa depan atau urusan sebuah bangsa. Ya, wa fi aqdami hayati. Sedangkan kehidupan dari kebangsaan itu semua ada di derap langkah kaki pemuda. Jadi pemuda itu memang betul-betul sebagai tulang punggung, ya, harapan bangsa begitu. Jadi kalau pemuda-pemudanya lemah atau dilemahkan, ya, dengan banyak sekali sebetulnya konspirasi-konspirasi yang melemahkan pemuda, dari mulai pornografi, LGBT dan lain-lain, itu akan membuat bangsa itu lemah begitu. Nah, karenanya kita harus melihat bahwa di dalam Islam betapa para sahabat-sahabat, para pejuang-pejuang yang menegakkan al-haq di zaman Rasulullah SAW itu adalah pemuda semuanya begitu. Nah, karenanya penting sekali peran dan tantangan pemuda ini, apalagi kita ini masuk ke dalam bonus demografi ini, ya kita akan lebih banyak pemudanya daripada orang-orang tuanya ini sebentar lagi. Nah, karenanya ini yang harus kemudian kita benahi bersama-sama. Pendidikan itu adalah insya Allah solusi yang paling terdepan untuk membenahi segala sesuatunya.